Pernah dengar istilah, uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang? Yap, memang kedengarannya agak klise, tapi coba deh pikir, dari bayar parkir sampai mimpi keliling dunia, semuanya butuh si kertas sakti ini. Tapi tenang, jadi kaya raya bukan cuma untuk mereka yang lahir beruntung. Kaya itu soal strategi, bukan keberuntungan. Nah, di video ini, kita akan jalan-jalan santai, tapi berfaedah, ke dalam 7 aturan uang yang bisa mengubah caramu melihat, memperlakukan, dan mengelola uang. Siap? Yuk kita mulai dari yang pertama. Kamu mungkin sering dengar nasihat, kurangi jajan kopi kekinian, nanti bisa beli rumah. Ya, boleh saja hemat, tapi kalau cuman itu strateginya, ya capek juga hidupnya. Yang lebih dahsyat adalah saat kamu mulai mikir, gimana caranya supaya penghasilanku bisa 10 kali lipat, bukan cuma potong jajan 10.000. Penghasilan itu sebenarnya kayak balon helium. Bisa terus naik kalau kamu isi dengan nilai yang kamu bawa. Nilai itu bisa dari keterampilanmu, cara berpikirmu, atau solusi yang kamu tawarkan buat orang lain. Selama kamu terus upgrade diri, potensi penghasilanmu juga ikut mekar. Ingat, langit itu batasnya bukan karena atap, tapi karena imajinasi kita yang suka nyangkut di plafon. Makanya, jangan cuma sibuk kerja keras di pekerjaan. Luangkan juga waktu buat kerja keras pada diri sendiri. Baca buku yang bikin otak berputar, ikut kursus yang nambah skill, atau sekadar ngobrol sama orang-orang yang udah selangkah lebih maju. Karena saat kamu berkembang, pendapatanmu juga biasanya ikut nular. Jadi, bukan berarti menghemat itu salah. Tapi kalau kamu bisa naikkan nilai jual dirimu, uang bakal datang bukan karena kamu pelit, tapi karena kamu layak, dan itu rasanya jauh lebih seru. Banyak orang ngotot kelihatan kaya, padahal dompetnya lagi sesak napas. Mobil mewah, nongkrong di cafe hits, tapi tabungan, 0, sekian. Nah, yang benar itu sebaliknya. Hidup sederhana, tapi strategi keuangannya kelas sultan. Hidup sederhana bukan berarti pelit atau nggak boleh menikmati hidup. Justru itu soal bijak memilih apa yang benar-benar penting. Kamu tetap bisa ngopi, asal nggak tiap hari dijadikan ritual mahal. Karena kenyataannya, kekayaan bukan diukur dari seberapa besar kamu menghasilkan, tapi seberapa banyak yang bisa kamu simpan dan tanam. Disinilah investasi jadi kuncinya. Dan kabar baiknya, kamu nggak harus langsung jago, mulai aja dari kecil. Serius, meski cuma 100.000 sebulan, kalau konsisten dan dimasukkan ke tempat yang tepat, efeknya bisa meledak di masa depan. Itulah kekuatan bunga majemuk, si keajaiban kecil yang pelan-pelan bikin kamu bilang, kok duit gue nambah sendiri ya? Kaya itu bukan gaya, tapi kebiasaan. Dan kebiasaan sederhana yang konsisten seringkali jauh lebih tajam dibanding keputusan heboh yang cuma sekali 2 kali. Jadi, nikmati hidup dengan sederhana dan biarkan investasimu yang bekerja keras di belakang layar. Zaman sekarang, semuanya serba instan. Mau makan tinggal pesan, mau hiburan tinggal scroll, mau barang tinggal klik. Tapi kalau kamu benar-benar pingin bebas secara finansial, kamu harus jago main game yang satu ini, yaitu menunda kepuasan. Bukan berarti kamu nggak boleh bahagia hari ini, tapi coba tanya diri sendiri, yang aku pengen ini kebutuhan atau cuma keinginan yang lagi nyamar? Kadang, kita nggak sadar beli barang cuma karena bosen, bukan butuh. Padahal uang itu, kalau disimpan dan diatur, bisa jadi tiket ke kebebasan yang lebih besar di masa depan. Mulailah dari keputusan-keputusan kecil, kayak milih bawa bekal daripada makan di luar, atau nunggu flash sale daripada beli sekarang. Kebiasaan kecil ini tuh kayak otot, semakin dilatih, semakin kuat, dan yang kamu bangun bukan cuma tabungan, tapi juga kendali diri. Karena pada akhirnya, kebebasan finansial bukan tentang bisa beli segalanya sekarang, tapi tentang punya pilihan di masa depan, mau kerja atau enggak. Mau pindah kota atau keliling dunia, semua jadi mungkin karena kamu nggak diperbudak tagihan. Bayangin meja dengan satu kaki, goyang dikit aja, ambruk. Nah, begitulah kalau kamu cuma punya satu sumber penghasilan. Sekali tergeser, bisa langsung panik. Tapi kalau kamu punya beberapa kaki alias aliran pemasukan, hidup jadi jauh lebih stabil, bahkan kalau salah satu goyah.
Orang-orang kaya paham betul soal ini. Rata-rata mereka punya sampai 7 aliran penghasilan. Bukan karena mereka rakus, tapi karena mereka cerdas diversifikasi. Dan nggak semuanya harus besar dari awal. Bahkan bisnis gede sekalipun dulunya juga dimulai dari ide kecil yang konsisten dijaga. Mulailah dari yang aktif, gaji atau usaha yang kamu kelola langsung. Lalu pelan-pelan bangun yang pasif, seperti saham yang kasih dividen, properti yang disewakan, atau produk digital yang laku terus walau kamu lagi tidur. Intinya, mulailah ubah waktu dan tenaga jadi sistem yang bisa terus jalan meski kamu lagi rebahan. Yang penting, kamu ngerti prinsip leverage. Maksimalkan keahlian, waktu, dan asetmu biar satu tindakan bisa hasilkan banyak. Ini bukan sulap, tapi efek dari rumus niat ditambah strategi ditambah konsistensi. Punya uang banyak tanpa ngerti cara ngelolanya tuh ibarat punya mobil sport tapi nggak bisa nyetir, ujung-ujungnya nabrak juga. Sayangnya, pelajaran finansial yang penting ini malah jarang diajarin di sekolah. Akhirnya banyak orang pinter secara akademik, tapi pusing pas disodori laporan keuangan. Padahal, melek finansial itu kayak punya kekuatan super di dunia nyata. Kamu jadi tahu bedanya aset dan liabilitas, ngerti gimana cara kerja bunga majemuk, sampai tahu trik-trik biar pajak nggak makan separuh gaji kamu. Dan yang paling penting, kamu nggak cuma ikut-ikutan tapi ngerti apa yang kamu lakukan. Jangan gampang serahin semua ke orang yang lebih ahli. Konsultasi boleh, tapi tanggung jawab tetap di tangan kamu sendiri. Karena nggak ada yang lebih peduli sama uangmu selain kamu sendiri. Ilmu finansial itu bukan sekadar angka, itu soal keputusan. Dan keputusan yang bijak hari ini bisa bikin kamu senyum lebar 5 atau 10 tahun lagi. Jadi, yuk mulai baca, belajar, tanya, dan pahami. Karena begitu kamu melek finansial, kamu nggak cuma pegang uang, kamu pegang kendali. Kaya itu bukan cuma soal nambah aset, tapi juga soal menjaga apa yang sudah dikumpulkan. Percuma punya banyak kalau gampang ambruk pas ada angin kencang. Makanya, kamu butuh benteng finansial, perlindungan yang bikin kamu tetap aman saat badai datang. Mulailah dari yang paling dasar, yaitu dana darurat. Ini bukan duit nganggur, tapi jaring pengaman kalau tiba-tiba kehilangan penghasilan atau ada kebutuhan mendesak. Lalu, tambahkan asuransi yang tepat, bukan karena takut, tapi karena kamu bijak. Jangan lupa juga soal diversifikasi. Tujuannya bukan biar untung gede, tapi biar kalau satu jatuh, yang lain tetap berdiri. Musuh-musuh kekayaan itu nggak selalu kelihatan. Ada utang konsumtif yang diam-diam menggerogoti. Ada inflasi yang pelan-pelan bikin nilai uangmu menyusut. Ada pajak yang kalau nggak paham, bisa bikin kaget. Dan jangan lupakan si paling licik, yaitu emosi. Panik pas pasar turun, serakah pas naik, semua itu bisa merusak strategi yang udah kamu bangun rapi. Disinilah disiplin jadi pahlawan utama. Pasar bisa naik turun, tapi konsistensi dan ketenanganmu adalah tembok kuat yang nggak gampang roboh. Jadi, bangun bentengmu dari sekarang, pelan, kokoh, dan tahan guncangan. Kalau kamu pikir memberi itu bikin kantong kering, kamu belum ngerasain kekayaan yang sebenarnya. Justru, semakin kamu memberi, semakin kamu terhubung dengan rasa cukup. Dan disitulah letak kekuatan yang sesungguhnya. Memberi itu nggak selalu harus dalam bentuk uang. Bisa juga dalam bentuk waktu, perhatian, ilmu, atau sekadar mendengarkan dengan tulus. Saat kamu berbagi, kamu lagi menanam sesuatu. Dan yang tumbuh bukan cuma dampaknya buat orang lain, tapi juga perasaan makna yang dalam buat diri sendiri. Dan yang paling keren, memberi itu bisa jadi warisan. Bukan warisan dalam bentuk rumah atau saldo, tapi dalam bentuk nilai dan dampak. Hal-hal kecil yang kamu lakukan hari ini, seperti membantu orang, menginspirasi lewat cerita, atau mendidik dengan kasih, bisa hidup jauh lebih lama daripada umurmu sendiri. Kekayaan sejati bukan cuma diukur dari angka, tapi dari jejak yang kamu tinggalkan. Jadi teruslah memberi, karena memberi bukan melemahkan tapi menguatkan, bukan kehilangan tapi memperkaya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.